perekonomian Indonesia dianggap telah salah kaprah dan pengaruh besar pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia berada di persimpangan. Apakah kalian sudah mengetahui tentang struktur perekonomian di Indonesia? Berikut ini kami jelaskan berbagai sektor yang mengisi struktur ekonomi di Indonesia. Simak videonya. Masyarakat mengisyaratkan pelemahan. Situasi suram ini sulit dilepaskan dari apa yang kini tengah dihadapi kelas menengah yang mengurangi porsi tabungan dan mengalokasikannya untuk kehidupan sehari-hari. Indonesia ini negara yang kaya, baik secara sumber daya maupun orang-orangnya. Tapi apa orang-orang Indonesia itu tahu gimana sih perputaran ekonomi di negaranya sendiri? Kita memiliki tiga sektor utama: pertanian, industri, jasa. Tapi realitanya kontribusi dan tantangan di masing-masing sektor sangat berat. Saya petani Pak, lahan semakin sulit dikelola. Harga hasil panen tak sebanding dengan jerih usaha payah kami. Dan di sisi lain, UMKM seperti saya ini sangat berjuang untuk menahan barang-barang impor yang datang ke negara kita ini. Ya, semua sektor pasti punya cerita. Tapi ya udahlah, kita tengok aja lalu lanjut. Lihatlah Bang, gimana nggak gagal panen, cuaca berubah-ubah, pupuk sulit didapatkan. Begitu. Kebijakan semakin berubah, petani kecil seperti kami nggak bisa mengakses teknologi modern. Zaman sekarang pertanian ramah lingkungan harus diterapkan. Itu ada para petani, ini harus diberitahu. Pak, Bu. Apa ini? Ini Pak, surat selebaran mengenai metode pertanian yang lebih ramah lingkungan Pak. Jadi kita itu pertanian kita itu harus beralih ke ramah lingkungan, di mana pemerintah mendukungnya Pak. Boleh dibaca dulu Pak mengenai kriteria dan tata cara metode ini. Jadi gimana Pak? Tapi Bu, kami ini sebenarnya butuh kepastian, dana sama bantuan, bukan hanya janji aja. Oh iya Pak. Subsidi pertanian merupakan salah satu program yang dikelola oleh pemerintah, khususnya sektor pertanian terhadap petani kecil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Namun, pelaksanaan program subsidi pupuk menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah distribusi yang seringkali tidak merata, sehingga menyebabkan beberapa petani mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk tepat waktu. Selain itu, adanya potensi penyelewengan subsidi seperti penyaluran pupuk kepada pihak yang tidak berhak atau penyelewengan oleh oknum tertentu menjadi masalah serius. Dilihatnya dulu Bang. Oh iya Kak, Kakak cuma jualan offline aja ya stoknya? Iya Pak, untuk saat ini online-nya belum tersedia karena masih banyak saingan. Gitu Kak. Jadi di zaman sekarang ini digitalisasi bisa jadi solusi Kak. Nah kalau mau, saya bisa membantu dengan aplikasi pemasaran. Oh bagus ide, tapi emang pemerintah bisa menyediakan untuk ini UMKM? Nah, jadi kita harus tahu bagaimana perkembangan UMKM ini tanpa ada yang terbebani regulasi yang terbuka. Untuk memastikan UMKM dapat berjalan tanpa terbebani regulasi yang rumit, diperlukan kebijakan yang mendukung dan lingkungan usaha yang kondusif. Regulasi yang sederhana, transparan, dan efisien menjadi kunci agar UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka daripada terjebak dalam prosedur administratif yang memakan waktu. Langkah konkret yang bisa dilakukan adalah menerapkan sistem perizinan yang cepat dan terintegrasi secara digital, sehingga para pelaku UMKM tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya untuk mengurus dokumen secara manual. Selain itu, penyederhanaan persyaratan pajak, akses pendanaan yang mudah, serta pendampingan hukum dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri para pelaku UMKM. Oke, jadi kita sudah mendengarkan cerita dari berbagai sektor. Apa yang bisa kita lakukan bersama? Jadi Pak, ekonomi itu harus berkelanjutan, di mana kita juga tidak bisa mengabaikan lingkungan kita.
Benar, digitalisasi adalah masa depan, tetapi kita perlu kerjasama semua pihak agar merata. Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat harus saling mendukung. Pendidikan dan kebijakan rakyat harus dilakukan. Kami petani yang ingin dihargai. Kalau semua sektor bisa maju bersama, Indonesia akan jauh lebih kuat. Yalah, mari bangun ekonomi Indonesia dengan semangat gotong royong. Untuk Indonesia lebih baik. Setuju? Setuju. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi manusia yang luar biasa. Untuk memaksimalkan potensi ini, kita memerlukan semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsa. Dengan bergandengan tangan, kita dapat menggerakkan sektor pertanian, industri, dan jasa sebagai pilar utama perekonomian nasional.